Iya iya. Jadi saya perlu jelasin ya, di sini direkam ya? Iya boleh. Ya, jadi oke. Jadi memang, Ruben dan Sarwenda itu memang pasien saya sejak tahun 2014. Jadi mereka waktu datang berobat untuk melakukan program bayi tabung di tahun Betul. 2014, kita bulan Oktober kalau nggak salah, saya salah ingat. Nah itu setelah proses bayi tabung ternyata menghasilkan, embrio 1 yang paling bagus ternyata dari semuanya, dan itu ditanam, kemudian akhirnya berhasil hamil. Nah, Iya. di rumah sakit Bunda. Jadi, anak pertama dari Ruben dan Sarwenda itu memang hasil proses bayi tabung. Iya, mungkin kenapa akhirnya aku berpikir kita harus ngobrol, itu adalah salah satu bukti dan kasih lihat Thalia kalau misalnya orang tuanya ngebelain dia loh, keluarganya ada loh buat dia gitu loh. Dan mikirin mentalnya dia sih. Juga belum baik-baik aja kan. Maksudnya kondisi aku, mami, semua satu keluarga belum baik-baik aja. Paling kan Yeye baru 14 hari. Baru 14. Rame banget. Sebelum cerita dan beritanya beredar tuh jadi makin kemana-mana, Cici jelasin deh apa yang perlu orang tahu. Mungkin aku jelasin hanya beberapa part yang emang orang perlu tahu aja. Maksudnya kan ini kehidupan pribadi. Jadi ada banyak hal sebenarnya menurut aku tuh ada yang perlu dijelasin dan ada yang nggak perlu. Sebenarnya ini salah satu yang nggak perlu dijelasin, tapi karena ada simpang siur dan takutnya nanti ketika aku nggak tahu juga sih sebenarnya Thalia udah lihat atau belum gitu. Tapi ketika once dia lihat gitu, aku mau dia tahu kalau misalnya orang tuanya itu ngebelain dia, sayang sama dia gitu. Bukan soal ngebelanya dulu, tapi kan ada orang yang sekarang tuh seolah-olah digiring bahwa Thalia tuh bukan anaknya Cici dan Koko gitu. Ya dari awal proses bayi tabung itu ya Jordi tahu lah. Jordi juga tinggalnya kan waktu itu Jordi bareng di rumah di Rempoa gitu. Jadi ya tahu prosesnya panjangnya gimana, dokter bolak-balik kayak gimana, dan kalau misalnya proses bayi tabung itu kan prosesnya ada dokter yang melakukan. Jadi kayak gak mungkin gitu kalau misalnya anak orang lain, sedangkan kan itu yang milih semuanya dokter gitu. Jadi ya udah prosesnya panjang, juga sempat gagal dan akhirnya baru jadi gitu. Itu kan perjuangannya juga panjang. Terus sebenarnya kalau dibilang sekarang udah baik-baik aja juga belum baik-baik aja kan. Maksudnya kondisi aku, mami, semua satu keluarga belum baik-baik aja. Paling kan Yeye baru 14 hari. Baru 14 hari gitu. Terus ada berita kayak gini lagi. Jadi kayak rada bingung gitu. Kenapa sih nggak berhenti nih berita gitu. Sampai akhirnya aku bingung gimana ya caranya gitu loh. Kadang ada waktunya capek gitu nggak diem terus tapi ada waktunya tuh capek gitu. Kayak capeknya adalah bisa nggak sih aku dikasih break bentar gitu. Belum kelar ini tapi udah ada berita lagi yang lain gitu. Dan menyangkut anak pula, mau gimana ya, mau diem juga nggak bisa kan. Biasanya mungkin kalau aku doang sendiri yang dikatain, aku milihnya diem karena ya udahlah, tutup mata tutup kuping, anggap gak ada apa-apa. Tapi kan ini menyangkut anak ya gitu, dan emang apa yang dia omongin itu nggak benar. Sampai aku telepon dokter aku,
Aku telepon dokter aku, video call, dan ternyata dokter yang melakukan menemani proses bayi tabung itu kan dokter Ari. Ya. Itu dia udah tahu berita itu, dia sampai bilang jahat sekali orang ini gitu loh, kayak kenapa bisa ada berita seperti ini gitu. Sampai aku bilang, dok bisa nggak aku record video kalau kita telepon ya, buat dokter jelasin. Dia dengan willing, oke, Wenda saya bisa bantu apa lagi, karena yang pastinya ya seorang dokter juga tahu lah gimana perjuangan aku pada saat itu gitu. Jadi ya nanti aku kasih tayangan video recordingnya. Dokter Ari, Halo. dokter. Ya, Wen, Jadi mohon maaf dokter, aku tuh lagi ada berita simpang siur kan tentang Iya. Alia itu anak siapa. Ya udah Jadi dengar. udah Dengar dengar. itu. Iya. Tahu. Maksudnya aku mau konfirmasi dari dokter. Jadi itu aku udah bilang kalau misalnya pada saat Thalia pun kan kita ada proses bayi tabung gitu. Jadi biar nggak cuman kayak aku ngomong sendiri gitu ya kan, orang takutnya nggak percaya. Ya. Jadi aku langsung telepon dokter, konfirmasi biar dokter bisa bantuin jelasin gitu. Kalau emang ternyata emang kita kan waktu Thalia emang proses bayi tabung kan dok? Iya. Jadi saya perlu jelasin ya, di sini direkam ya. Iya boleh. Ya. Jadi oke. Jadi memang Ruben dan Sarwenda itu memang pasien saya sejak tahun 2014. Jadi mereka waktu datang berobat untuk melakukan program bayi tabung di tahun 2014. Kita bulan Oktober kalau nggak salah, saya salah ingat. Nah itu setelah proses bayi tabung ternyata menghasilkan embrio satu yang paling bagus ternyata dari semuanya, dan itu ditanam kemudian akhirnya berhasil hamil. Iya. Di rumah sakit Bunda. Jadi anak pertama dari Ruben dan Sarwenda itu memang hasil proses bayi tabung. Jadi memang memang dilakukan di klinik Morula IVF Jakarta gitu. Dengan saya sebagai dokternya dan melakukan pemeriksaan sampai dengan dilahirkan gitu. Jadi saya tahu persis mulai dari awal pembuahan embrionya sampai dengan jadi anak yang pertama dari Ruben dan Sarwenda. Kira-kira itu. Terima kasih Cukup dokter. Cukup Aduh itu. maksudnya supaya tidak ada simpang siur, kan kasihan ya kalau Thalia Ya. nanti pada saat besar nonton gitu. Saya lagi menjaga mentalnya dia, apalagi udah makin besar kan. Mereka dia lihat media sosial kan gitu. Oke. Jadi dia udah 10 tahun ya? Udah 10 tahun Udah ya? 10 tahun dok. Benar, 2015, 2025, 10 tahun. Ya. Terima kasih dokter. Oke, sehat-sehat ya Wenda. Thank you dokter. Kalau ada apa-apa, nanti saya siap bantu pokoknya. Terima kasih dokter. Ya, dadah. Harusnya sih juga nanti bisa dicari ya, apa namanya, jejak digitalnya. Karena aku inget banget dulu juga, Cici dulu sebelum bayi tabungnya berhasil, Thalia, itu sempat keguguran sekali dulu. Iya. Iya kan? 2 sebenarnya. 2 kali. Iya, karena kayak orang mikir bayi tabung tuh langsung jadi, kan nggak semuanya langsung jadi gitu kan. Belum lagi proses ambil embrionya, disuntiknya, ini itunya, aduh itu prosesnya tuh hormonnya tuh, wah itu sih swing banget gitu loh. Jadi prosesnya tuh panjang, nanti video dokternya aku kirim biar orang juga bisa tahu gitu. Bukan aku membela diri, tapi ini adalah kenyataan gitu. Kan beda ya kalau misalnya membela mungkin bisa jadi itu benar atau salah gitu. Tapi kalau ini udah fix 100% salah gitu loh. Membuka fakta baru sebenarnya. Benar. Jadi fakta kalau misalnya dan ya proses bayi tabung itu kan gak gampang ya. Gitu. Jadi ya anaknya sekarang udah gede, dapat anaknya juga seneng banget. Terus tiba-tiba beritanya begini, kan
ya gimana gitu loh. Terus mikirin Cici kalau misalnya melihat gimana nantinya, apalagi kan Cici orangnya sensitif banget, pemikir banget. Ya Jordi tau lah dia gimana pemikirnya gitu, apalagi dia juga masih terpukul sama Tadi Nai baru cerita, ini dikit cerita tadi. Jadi pas lagi duduk di meja makan, Nai lagi nggak makan daging kan, lagi vegetarian. Betul. Terus Nai cerita tadi sambil makan sambil nangis gara-gara dia cerita, Dek tahu nggak, Thalia tadi pagi dia ngomong, Nai lagi nggak makan daging ya? Iya, kenapa emang? Biar Yeye jalannya lancar katanya. Oh iya, Thalia juga mau ikutan dong, biar Yeye jalannya lancar. Terus posisinya sekarang tiap malam kan. katanya Nai terakhirnya dia bilang, tar dulu. Aduh, boleh gak sih kita nggak pakai nangis gitu? Aduh, tapi nggak bisa lagi. Kenapa ya? Katanya Nai, dia lucu banget, dia bilang lagi, tapi si Thalia ntar mau ada balet katanya. Kalau nggak makan daging kira-kira punya tenaga apa enggak ya? Harus makan banyak. Harus makan harus makan daging. Iya, dia harus banyak makan protein kan? Iya. Ya udah deh, tapi nggak apa-apa. Terus dia minta izin sama Nai, tapi nggak apa-apa ya Nai. Kalau jadi cucu nggak ikut vegetarian nggak apa-apa nggak katanya. Nah itu kan bentuk perasanya. Iya, Cici Thalia. Makanya ada pun khawatir mengenai hal ini, biar semua orang tuh tahu, kita harus ngasih tahu bahwa oh ini loh faktanya, ada video dokter Ari, kemudian bisa dikumpulin. Itu juga alasan kalau kalian ingat dulu Cici pernah harus 4 bulan di kursi roda, tidak boleh naik tangga, nggak boleh, tidak boleh turun kasur pun harus pelan-pelan selama 4 bulan karena proses bayi tabungnya. Iya, dan semua orang kan badannya beda-beda. Kebetulan badan aku emang mungkin lebih lemah dibanding orang Tapi lain. Tapi banyak memang mungkin yang kejadiannya kayak gitu. Nah ini berarti sudah langsung mematahkan bohong dan halusinasi bahwa ada orang yang mengaku sebagai ayahnya Thalia. Iya, bohong lah. Halusinasi. Iya, orang gua jadi rumah kagak kemana-mana, boro-boro gaul aja kagak. Makanya kemarin ada orang yang ngetek, ada bilang makanya jangan ngetek ke adek. Ngeteknya ke Pak Purnomo, polisi baik ada itu. Cici nggak tahu ya, ada penampungan ODGJ. Nggak tahu lagi, aku kan nggak baca. Tapi nanti kalau misalkan kan kita nggak tahu nih, scrolling aplikasi kalau tiba-tiba Thalia tanya, Cici udah siapin belum? Iya, mungkin kenapa akhirnya aku berpikir kita harus ngobrol. Itu adalah salah satu bukti dan kasih lihat Thalia kalau misalnya orang tuanya ngebelain dia loh, keluarganya ada loh buat dia gitu loh. Dan mikirin mentalnya dia sih. Karena jujur Thalia itu kan perasa banget gitu, dan tau lah anak-anak juga ke psikolog, bukan aku doang ke psikolog, tapi bukan berarti kita ada permasalahan. Orang kan kadang mikir ke psikolog mungkin ada gangguan kesehatan gitu, tapi lebih menjaga mental sih, karena kan anak zaman sekarang kan mentalnya menurut aku beda sama mental dulu gitu. Jadi maunya dia hidupnya berkembangnya dengan baik lah, pasti aku maunya yang terbaik lah buat Cici gitu. Sekarang sudah berarti? Sudah. Berjalan gitu. Dan once kalau sampai dia lihat, so far sih dia belum nanya sama aku ya gitu. Tapi biasanya kalau misalnya dia tuh suka ngobrol pada saat pilotok. Tapi sekarang pilotok ditambah Nai. Jadi setelah aku pulang dari Korea kan kemarin emang harus kerja tuntutan, emang harus kerja profesional kan, nggak mungkin kita pas kerja kita sedih nangis nampilin ke orang kayak gitu, enggak dong, kita harus profesional juga gitu loh. Tapi pas pulang, semenjak pulang itu pasti kita tidur bareng sama Nai juga. Nai aku selalu suruh tidur bareng. Tapi Nai sama aku digabung itu adalah combo yang kita berdua jadi tambah nangis setiap malam. Karena kayak setiap nyebut Yeye pasti kayak pasti masih ada perasaan sedih lah, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi ya
Selama pilotok sekarang sih Cici belum ngomong apa-apa, belum tanya apa-apa gitu. Mungkin nanti pada saat dia nanya ya aku harus menjelaskan dengan jelas gitu. Dengan hati-hati. Dengan hati-hati dan pasti aku akan minta bantuan psikolog untuk menjelasinnya gimana kan, karena takutnya cara ngomong aku belum tentu Cici Thalia bisa menerima kapasitasnya butuh gitu loh. profesional berarti. Betul. Gitu ya. Ya kan, maksudnya gini loh, kita kan ngomong kitanya juga sedih, kitanya juga pasti ada rasa kecewa, rasa emosi ketika ngeliat berita itu. Takutnya pada saat aku penyampaian aku terlalu menggebu-gebu atau kayak gimana gitu. Paham. Jadi aku lebih baik didampingi sama profesional gitu. Sama juga kayak kalau pelaku kan juga sudah dilapor kan? Betul. Sudah dilapor. Jadi kayak sekarang tugas ayah adalah mencari pelakunya gitu. Terus kalau Cici lebih kepada mempersiapkan nih, kira-kira kalau Thalia nanti tanya, Thalia lihat harus gimana cara jawabnya gitu ya? Iya, gimana pun kan anak-anak bersama. Ayah sekarang ya kita bagi-bagi tugas aja gitu. Aku menjaga gimana mental anak-anak, tumbuh kembang anak-anak gitu. Dan ayah sudah melaporkan, sudah berjalan juga katanya proses hukumnya gitu. Harusnya sih sudah berjalan ya, ada sih juga ada lihat kemarin. Jadi ya aku merasa ya ayah pasti tanggung jawab sama anaknya. Jadi untuk proses penangkapan, Cici, Bunda mempercayakan itu kepada ayah ya? Betul. Untuk mencari pelakunya ya? Ya sama lah kayak waktu itu kasusnya Onyo. Iya. Ya kan? Waktu Onyo. Kasus Onyo yang dibully. Iya. Itu ayah benar-benar maju. Iya. Ya. Nggak stop sampai orangnya, pelakunya tertangkap. Iya. Dan ditindaklanjuti dengan benar-benar tuntas kan. Iya. Dan aku yakin Thalia kan juga anaknya ayah gitu Anak loh. perempuan pertama lagi. Betul. Jadi gak mungkin kalau misalnya ayah tidak melakukan tindakan yang sama yang dilakukan kepada Onyo gitu loh. Jadi ayah pasti akan melakukan tindakan yang semampunya dia untuk menangkap pelakunya, menindaklanjuti semuanya supaya pada saat nanti Thalia lihat ya emang ya orang tua menjaga anaknya gitu loh. Semua orang, bukan cuma kita, apalagi Bunda sama ayah gitu ya. Ayah juga pasti nggak sabar banget pengen ketemu langsung. Semua orang yang nonton pun pasti pengen lihat ayah berhasil menangkap orang yang menyebarkan fitnah, kemudian secara sadar melakukan posting di sosial media, menjawab komen seperti apa muka aslinya. Ya, harus sampai dapat. Ya pasti. Waktu Onyo aja dia melakukan tindakan seperti itu, apalagi Thalia. Dan Thalia kan posisinya masih lebih kecil kan. Jadi mentalnya pasti masih lebih fragile gitu loh. Jadi ya sekarang posisinya ya kita bagi tugas saja gitu loh. Jadi aku emang benar-benar fokus dengan mental tumbuh kembang anak-anak bagaimana gitu. Dan ya semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Semoga secepatnya bisa tertangkap. Ayah bisa ngurus di kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku, ketangkep orangnya. Dan kita lihat seperti apa sih orang yang bisa setega itu gitu, waktunya cepat, lagi dalam keadaan duka dia bisa bikin fitnah mengaku bahwa dia adalah ayah dari Thalia. Bah, itu mah. Aku sih benar-benar nggak ngerti dan aku lagi ngebayangin kalau sampai Thalia ngeliat itu dan bertanya sama aku, kalau kita belum ada tindakan atau ayah juga belum ada tindakan, bagaimana mentalnya dia kan? Dan untungnya ayah cepat gitu melakukan tindakan ini dan aku yakin juga pasti ketika sudah selesai semuanya, ya semoga nanti bisa dijelaskan dengan Cici. Ya ada solusinya semuanya gitu loh. Orangnya gini, ini. Karena kan kalau misal once dia nanya, berarti kan aku harus ada kayak penjelasan yang detail. Betul. Apalagi Cici Thalia kan anaknya kritis banget gitu. Jadi nggak mau sampai ada salah paham gitu loh. Atau mungkin hatinya yang terluka gitu. Aku
nggak mau. Dan dari sekarang guys, terima kasih banyak yang udah dengerin kita, mungkin agak panjang. Kita mungkin sekarang akan lebih berani berbicara di luar sana, karena selama ini segala macam tuduhan, apalagi buat bunda, buat uncle juga, terutama buat bunda ya. Bunda kan diputer ya perselingkuhannya ya, dari sama Onyo sama karyawan, abis itu turun ranjang sama uncle lagi diputer, ada aja gitu ya sampai kena. Jadi kita akan selalu menjawab agar beritanya tidak simpang siur dengan fakta, ataupun kita akan selalu membuka fakta-fakta yang baru agar kalian semua bisa lihat secara rinci dan terjawab. Takutnya kalau kita ke tempat lain atau kita podcast di tempat lain atau wawancara di cut. Yes. Kalau ini kan run through, no edit gitu, benar-benar jadi ya orang tahu sebenarnya kayak gimana gitu. Once nanti orang cut setelah ini ya udah ada yang aslinya gitu loh. Maksudnya aku kayak ya karena aku udah capek Uncle. Boleh nggak aku dikasih break sebentar? Semangat. Ya kan? Udah lagi capek, kehilangan, fitnah lagi. Terus harus kerja. Lu tahu nggak sih perasaan kalau harus senyum tapi hati tuh sebenarnya nggak senyum, kayak gimana? Ya. Ya gitu. Guys, terima kasih ya kalau kamu sudah dengerin kita, lebih kepada dengerin kita ngobrol. Semoga bisa menjawab semuanya dan semoga pelakunya segera ditangkap oleh ayah Ruben. Terima kasih. Thank you.